Ya seperti yang kita tahu di hampir semua kota, hampir seluruh kota besar di Indonesia sedang melakukan aksi penolakan karena telah disahkannya undang-undang, sudah menjadi undang-undang ya, undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang dinilai oleh para serikat pekerja, buruh, dan mahasiswa, poin-poin yang ada di dalamnya itu sangat-sangat merugikan kaum buruh. Ya, gue sempat baca sedikit dari beberapa yang sudah disebarkan, tapi ada yang bilang kalau itu tuh hoax. Jadi, dan gue juga belum lihat sih yang aslinya tuh yang kayak gimana gitu, yang sampai yang bener-bener draft aslinya gitu, atau emang guanya belum sempet nyari. Tapi kemarin gua cari-cari sih belum ada yang PDF-nya terkait soal aksi penolakan saat ini di Kota Bandar Lampung. Mahasiswa dan serikat pekerja hari ini Rabu tanggal 7 September itu mereka menggelar aksi di mana mereka menginginkan kalau anggota DPRD Provinsi Lampung menyampaikan aspirasi mereka. Gabungan Aliansi Mahasiswa dan Serikat Pekerja ini menuntut agar Omnibus Law dicabut atau dibatalkan atau ditunda atau direvisi. Yang pasti tuntutan mereka cuman itu sih yang gue dengar tadi, yang mereka mau. Awalnya semua berjalan lancar. Ini kan di Kota Bandar Lampung ini ada satu titik namanya Tugu Adipura. Nah, mereka sekitar jam 9 lah gua ke lokasi, masih lancar, masih berjalan sesuai komando gitu ya, sesuai dengan jenderal, ada namanya jenderal apa ya, pokoknya oratornya lah gitu. Nah, oratornya ini merupakan badan eksekutif mahasiswa dari beberapa universitas yang ikut bergabung dalam aksi tersebut. Mereka masih beriringan tuh dari Tugu Adipura ke Walter Maun City. Mereka kan tujuannya tuh orasi di depan gedung DPR. Memang sempat tertahan di depan Expo Sheraton. Mereka membuat sebuah pagar betis, pagar betis. Maju dari Hotel Sheraton bersamaan dengan oratornya menggunakan kendaraan mobil pick up di belakang dengan toa dan segala macamnya. Sambil berorasi sambil jalan, mereka tertahan di pintu gerbang komplek gubernur provinsi. Tolong, kita ingin aksi damai, aksi damai dan tuntutan. Masih banyak apa yang ingin kita sampaikan. Tolong, jangan ditolak, tolong. Nah, setelah itu mereka sedikit kecewa sih karena tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Padahal perwakilan dari anggota DPRD Provinsi Lampung sudah ada yang keluar dari fraksi Demokrat dan PKS ya. Kalau nggak salah dia keluar, dan di lokasi yang sama juga udah disambut oleh Dandim dan Kapolres. Sempat ada diskusi dan adu mulut sedikit, tapi tidak dicu. Hati-hati. Bawa depan. Rizky mana Rizky? Cek. Rizky mana Rizky? Tolong. Cek. Semua ada bagiannya. Tolong teman-teman semua, ada yang maju. Tolong. Teman-teman semua. Teman-teman cek. Tuh, kawan-kawan semua, saya minta tolong turunkan ego kawan-kawan semua. Kita sama-sama satu aksi, satu komando. Satu komando.
Ketika kita pada pagi ini nih kawan-kawan, kita berbicara mengenai Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Hidup turun! Sebelum disampaikan orasi, saya ingin mengingatkan teman-teman semua, silakan digunakan handset. Kita berkumpul di sini. Oke, sampai akhirnya ada beberapa anak atau kelompok yang memisahkan diri, dia merangsek masuk melalui pintu atau entah, gue nggak tahu ya, entah itu dijebol atau seperti apa, yang pasti anak-anak atau kelompok ini masuk ke lapangan yang ada di komplek pemerintah Provinsi Lampung. Nah, di situ mereka mulai anarkis lah, terlebih setelah dipasang jaring kawat atau ya jaring kawat, sempat adu mulut juga, dan mulai di situ tuh mulai ada yang lempar-lempar batu, ada yang lempar-lempar botol. Paling parah tuh gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, itu batu kayak batu pondasi, nggak tahu mereka itu dapatnya dari mana. Tiba-tiba datang nimpah salah satu anggota atau siapa gue lupa, yang pasti itu kena muka, dan suaranya itu udah bukan botak atau gimana, itu udah pok, yang artinya itu udah telak banget, emang kena muka banget sih. Setelah itu udah kita mulai ricuh, sedikit ricuh di situ, lempar baju. Jangan lupakan langkah preventif dulu ya, yang gue perhatiin sih selama di lapangan. Sangat tidak disarankan oleh atasannya gitu kan untuk melakukan langkah-langkah yang keras lah gitu, yang ke fisik. Kalaupun memang harus seperti itu, tegas dan terukur gitu. Artinya tegas tapi tidak sampai ke fisik. Dan sempat juga water cannon itu sempat ditembakin juga ke kerumunan massa karena dianggap udah mulai mengarah ke anarkis sih. Udah berani ngelemparin gedung Pemprov juga, karena kan di situ kan di komplek Pemprov Lampung itu kan ada 2 gedung utama, DPRD-nya di sebelah sini dan satu lagi itu di sisinya itu ya di pinggirnya itu gedung Pemprov. Tiba-tiba di pintu gerbang utama nih teman-teman dari mahasiswa udah akhirnya masuk dan mereka berorasi tepat di depan halaman gedung pemerintah Provinsi Lampung, gedung DPRD Provinsi Lampung. Lihat ini wartawan.
mulai ya bergantian orasi, ada emak-emak juga, ada dari serikat pekerja juga, dari serikat pekerja PT PLN, terus dari BEM, dari BEM masing-masing universitas Lampung ya. Tadi ada yang dari Pesawaran juga kalau nggak salah, dari Pesawaran, dari Pringsewu, macam-macam lah. Jadi gantian orasinya. Dan perwakilan dari anak SMK ya, anak SMK juga naik ke atas. Dan jujur aja gue merinding sih waktu anak SMK ini naik dan berorasi. Pendek tapi nyelakit banget sih. Keren, gue akuin, gue salut sama anak-anak SMK yang artinya udah timbul rasa peduli gitu kan. Tinggal dibina aja sih, diarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirapikan barisannya, rapikan barisan. Tolong sabar, lihat, ya sabar, udah. Ayo, 1, 2, 3, keluar DPR sekarang. Dan setelah itu mereka tetap tuntutannya ingin ketemu dengan ketua DPRD Provinsi Lampung, tapi yang keluar adalah ketua anggota Komisi 2 yang keluar. Mereka nolak dan mereka nggak kasih mic-nya untuk anggota dewan ini berbicara, karena mereka kawan-kawan dari mahasiswa dan buruh ini kekeh pengennya ketua DPRD dan bertemu 85 anggota DPRD Provinsi Lampung. Hari ini yang hadir itu bukan ketuanya kawan-kawan. Bukan. Gimana nih kawan-kawan? Kita minta ketuanya, sepakat? Gimana Pak? Ketua di mana Pak? Kita mau iya kawan. Kita mau Bapak Ketua, sepakat? Kalau kita menang, DPR sekarang juga banyak tidak. Semuanya baik. Teman-teman sudah membuka. Ya di situ sempat ricuh beberapa kali, kita sempat dilemparin sama batu, sama botol, dan teralis yang udah dipatahin, lempar. Gua kira itu kayu, rupanya pas tadi dicek ternyata teralis yang udah dipatahin. Ya disandra dalam tanda kutip ya, disandra. Bapak siapa ya, lupa gue, nanti ditulis di bawah. Pokoknya dia ketua anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Nah, akhirnya ditahan lah si bapak itu, si bapak anggota dewan yang di atas mobil pick up bersama operator. Mereka memberikan ultimatum kepada ketua DPRD Provinsi Lampung untuk keluar 5 menit, 10 menit, bahkan sampai akhirnya. Nah di sini udah mulai chaos. Pertama sih awalnya tuh gara-gara ada yang ngelempar aqua gelas doang sih, aqua sama batu segede gini gitu. Gua kira gak bakal kenapa-napa gitu kan, karena yang sebelum-sebelumnya juga paling bentar udah. Tiba-tiba loh ini makin parah gitu kan. Apalagi kalau gua inget-inget lagi, di mobil itu ada anggota dewan gitu. Gue sampai sekarang nggak tahu bapak itu
posisinya ada di mana ketika kericuan terjadi, apakah ada diamankan atau seperti apa, gua nggak tahu. Mudah-mudahan selamat lah dari apa namanya itu fraksi Nasdem ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan selamat, nggak kenapa-napa. Usir Bang, ayo lagi apa lagi? Usir apa lagi? Awas Bang, jangan di pinggir jangan Bang. Lanjut, nah itu udah mulai chaos, lempar batu segala macem, itu makin kita dihujanin banget. Tiba-tiba pas gue masukin handycam, masuk ke tas, kaca itu dipecahin. Jadi polisi nembakin gas air mata, dibalikin sama masa tuh, dibalikin ke atas dan pas banget di depan pintu, sempit banget lah gitu kan. Sedangkan di situ ada wartawan, ada perwakilan dari Persma juga ada di situ semua. Mereka mau berlindung, mereka mau masuk, bejubel kan. Sedangkan itu gas air mata udah ngepul terus. Akhirnya tiba-tiba ditendang lah, itu gimana entah ditendang entah pakai apa, kaca itu ditendang supaya orang bisa masuk menyelamatkan diri. Dan posisi gue di situ karena emang insting gitu kan, gue pakai kamera yang lagi gue pakai untuk rekam ini, gue rekam semuanya, kaca semua udah berhamburan. Sempet nusuk dikit ke sepatu, cuman nggak terlalu ini sih, karena kebetulan sepatu gue juga masih agak tebal gitu kan bawahnya. Gue lari selamatin diri, ada teman gue sih jadi dari Lampung TV, dia lagi ngesut, gue tarik karena itu kan gas air mata tuh jadi buat teman-teman di rumah yang belum kena gas air mata itu pedes banget rasanya tuh. Kayak lu tidur cuma 2 jam 3 jam, tiba-tiba lu harus bangun pagi gitu. Nah kayak gitu, jadi pas bangun perih, papenya dimeremin. Nah gue berusaha narik si Dedi kan, karena dia di depan, aparat lari, asap udah mulai masuk. Dan salahnya kita tuh masuk ke dalam gitu kan, di mana ruangan atau itu kan asap, jadi asapnya tuh bakalan ngumpul di dalam gitu, karena itu kan dalam ruangan, ventilasinya cuman dikit lah gitu. Masuk ke dalam, asapnya udah mulai parah. Dedi kawan gua nih yang gua tarik, dia udah batuk-batuk, jadi udah mulai masuk lah ke, kayaknya udah mulai masuk ke paru-paru atau seperti apa, gua nggak tahu, yang pasti sesek banget emang. Untungnya gua pada saat itu pakai masker, jadi nggak terlalu kerasa. Yang paling kerasa itu mata sih, perih banget sumpah. Gua sampai nggak bisa lihat, mata gua merem terus. Sedangkan kondisi di sekitar gua itu aparat kepolisian, Satpol PP, ada juga dari TNI, itu udah batuk-batuk, udah ada yang cuci muka di situ, nggak tahu dapat dari mana airnya, pakai aqua yang dilempar itu mungkin.
Gue udah bingung tuh, gue mau lari ke atas tapi banyak orang, mau turun ke bawah juga banyak orang yang turun. Akhirnya ada temen gue satu orang, Roma, dari wartawan Kompas TV, narik, bro ke atas bro. Gue langsung pegang aja badan dia gitu, saking gue nggak bisa liatnya karena kalau dibukain perih banget, bukan lebay sih cepet, cuman ini parah perih banget. Sampai akhirnya gue ke atas naik tangga, megangin badan dia gitu kan, dituntun. Akhirnya kita nyampe lah di rooftop. Nah, di rooftop kita mantau dari atas sambil ngambil video, dan emang keras banget. Jadi kita terjebak di gedung DPRD provinsi, sempat kena gas air mata dilemparin. Lokasinya di atas, masa udah mulai nggak terkendali coy. Udah chaos. Ada 2 biji ya? 2 biji gua, daun panjang itu. Ke bawah. Rom, kondisi gimana Rom? Mulai kondusif ya? Alhamdulillah sudah kondusif. Masa aksi sudah dilakukan pembubaran oleh aparat kepolisian setelah melakukan penghancuran sejumlah fasilitas umum, yakni kaca dan juga fasilitas yang ada di gedung DPRD Provinsi Lampung. Bang, ya bang, ada. Kondisi di bagian bawah gedung DPRD Provinsi Lampung pecah parah tentunya. Jadi dia pakai batu-batu yang ada di depan. Ini bukan kayu tapi besi. Hancur total. Nah, ini batu-batu yang mereka pakai ini dari sini. Masa masih berkerumun ya di depan. Masih berkerumun. Edan nggak mau mundur. Waduh, masih. Water cannon udah siap.
Rekan-rekan saudara, mundur dan membentuk formasi. Kondisi di luar pinggir jalan. Silakan rekan-rekan sabara yang ada di depan difasilitasi saja adik-adik mahasiswa yang akan mengambil motor dan sekali lagi tidak terpancing. Rakyat untuk melayani masyarakat, termasuk masyarakat yang akan melaksanakan unjuk rasa. Jangan terpancing dengan oknum-oknum tertentu. Silakan buat teman-teman yang motornya masih ada di dalam ataupun ada di sekitar sini, ambil aja nggak apa-apa. Jangan mundur. Buat teman-teman yang masih ada di sini, motor-motornya yang ada di sekitaran sini dan ada yang di dalam, tolong segera diambil. Silakan ada di mahasiswa yang mungkin akan mengambil motor difasilitasi. Tapi pada intinya adalah di video ini yang pasti mereka itu cuman pengen ketemu dengan ketua anggota DPRD Provinsi Lampung. Itu aja sih. Mereka ingin menyampaikan aspirasi rakyat Lampung gitu kan, terutama buruh yang dalam kasus ini dirugikan dengan undang-undang yang baru saja disahkan, undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Mereka cuma pengen itu sih. Jadi kalau gue bandingin gitu ya, ini kalau gue bandingin dengan kejadian dimana RUU KPK tuh yang waktu itu sempat terus juga, nggak sampai segininya gitu. Jadi asar itu udah beres, udah bubar gitu kan setelah mahasiswa diterima oleh anggota dewan. Itu aja sih sebenarnya, simple. Mereka tuh cuma pengen ketemu, pengen menyampaikan, ya sudah gitu kan. Anggota dewan nanti tinggal meneruskan bahwa ini aspirasi rakyat Lampung, masyarakat Lampung, buruh dan kawan-kawan mahasiswa menginginkan seperti ini, tinggal diteruskan kan ke DPRD pusat, ke DPR RI.
Sebenarnya itu aja sih kalau yang gua simpulkan. Mereka cuma pengen ketemu anggota dewan, sudah gitu. Dan yang berikutnya, gue salut sama anak-anak SMK. Mereka udah mulai kritis, biarpun kritisnya belum terarah. Kenapa gue bilang belum terarah? Karena ketika ada satu dua orang yang gue tanya, jadi lu tuh mau ngapain gitu datang sini, mereka ya pokoknya DPR bla 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 gitu. Artinya mereka tidak memahami masalah. Nah ini yang sangat rentan, yang menurut gue ini tuh sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, yang mencari kesempatan. Mungkin kedepannya untuk adik-adik SMK yang khususnya yang ada di Lampung, yang mungkin kedepannya ada demo lagi dan ikut turun, ada baiknya kita untuk mempelajari dulu ini tujuan demonya apa, permasalahannya apa, yang mau disampaikan itu apa. Jangan sampai ketika kita di sana kita tidak tahu masalahnya apa, yang mau disampaikan apa gitu kan. Akhirnya adik-adik semua malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Dan ini terjadi, nggak, mudah-mudahan nggak terjadi ya, mudah-mudahan emang anak-anak SMK yang adik-adik SMK, adik-adik kita semua yang ikut orasi bersama kakak-kakaknya itu emang bener-bener tulus ingin membantu kaum buruh. Mungkin kan orang tuanya juga buruh dan mereka ingin membantu orang tuanya juga gitu, memperjuangkan hak. Intinya jangan sampai adik-adik SMK terpengaruh lah, karena kan gue juga ngerasain waktu SMK tuh emang masih mencari jati diri lah gitu, masih antara nganan, ngiri, atau lurus ya di SMA itu. Setelah SMA ya baru kita milih. Gue sih selalu berharap setiap aksi berlangsung secara damai gitu kan, kekeluargaan lah, persuasif lah gitu. Maksudnya komunikasi dua arahnya tetap terjadi gitu kan. Jangan sampai anggota dewan tidak menghiraukan atau menyepelekan kawan-kawan dari demonstran ini yang menginginkan, yang ingin aspirasinya didengar oleh para anggota dewan yang terhormat. Karena kan ketika Anda semua ingin duduk di bangku yang nyaman, di ruangan AC, gitu kan, gedung yang mewah, Anda berani belusukan. Tapi kenapa ketika rakyat ingin menyampaikan aspirasinya, Anda terkesan tidak mau untuk hadir di tengah-tengah mereka? Karena untuk meredam emosi massa, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di luar prediksi. Karena kan ketika kericuan terjadi, ini bukan masalah duit aja gitu, bukan masalah finansial aja, bukan masalah angka. Dan kalau kaca fasilitas umum kan itu kita bicara masalah angka ya, tapi ini ada nyawa juga yang bisa terancam. Kawan-kawan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dan seluruh jajarannya juga bisa terancam, dan masa pendemo juga bisa terancam. Oke, itu aja video kita untuk hari ini, karena gue juga mau istirahat. Ini gue ngerekam sekitar jam 2. Ya, biarpun capek tapi seru sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.